Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil yalqar rahman. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita mudah untuk beramal soleh, mudah untuk hadir ke majelis ilmu, ya, dan mudah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Sudah murajaah apa belum? Sudah ya? Ana husnudzon sudah. Sudah ya? Oke. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Faedah dari tabarruk, bab tabarruk. Dua pertemuan yang lalu tentang pembahasan tabarruk itu sendiri. Betul ya? Oke, apa sih yang dimaksud dengan tabarruk? Mencari berkah. Kita sudah pernah ngasih tahu ya, hukum tabarruk boleh apa enggak? Boleh, selama sesuai syariat. Apabila tidak sesuai maka tidak boleh. Oke. Apa faedah yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan yang lalu? Oke, yang pertama, ikhwan dulu. Apa? Ngalap berkah kepada pohon dan batu adalah kesyirikan. Iya sih memang, ngapain juga kan? Ngalap berkah ke pohon sama ke batu. Kecuali yang memang ada dalilnya. Oke. Kemudian untuk akhwat, apa faedah selanjutnya? Apa ibu-ibu? Faedah yang kemarin sudah kita pelajari. Apa kira-kira? Oke, disyariatkan untuk berdialog dengan orang-orang musyrik. Untuk apa? Untuk membatalkan kesyirikan dan supaya kembali kepada tauhid. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk ikhwan lagi. Apa? Hukum itu ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu. Nah, menarik nih. Kemarin sudah kita jelasin sedikit masalah kaedah yang berkaitan dengan urusan ibadah dengan kaedah yang berkaitan dengan urusan dunia. Mungkin yang akhwat dulu, apa kaedahnya? Rumusnya apa? Anda sudah sampaikan loh kemarin. Sudah kan? Sudah. Urusan ibadah sama urusan duniawi. Apa kaedahnya? Insya Allah kalau dicatat ingat, bisa dibaca. Monggo. Apa kaedahnya? Yuk untuk mahat atau akhwat.
Tapi urusan ibadah ditanyakan perintahnya, ya enggak? Dan apabila urusan dunia tanyakan. Nah, sebelum kaidah ini muncul, ada kaidah bakunya. Apa itu untuk ikhwan? Itu kan hasil ya, hasil dari rumusan kaidah baku muncul. Kalau ibadah tanya perintah, kalau dunia tanya larangan. Apa kaidahnya? Monggo yang ikhwan. Monggo gimana? Hukum asal ibadah terlarang sampai datang dalil yang mewajibkan, yang mensunahkan ibadah tersebut. Terus apa lagi Pak kaidahnya? Dalam urusan duniawi? Hukum asal urusan duniawi itu boleh ya, kecuali datang larangan dari hal tersebut. Udah paham sampai sini ya? Nah. Oke, ini kaidah yang bagus ini, yang harus dipahami bersama. Jadi nggak cuma diingat saja, tapi dipahami. Oke, sekarang mungkin untuk Mahat nih. Contoh dari kaidah tersebut, hukum asal ibadah terlarang. Apa contohnya, ibu-ibu? Kecuali datang dalil wajib atau sunnah. Apa contohnya? Oke, bingung? Apa contoh dari kaidah hukum asal ibadah itu terlarang? Apa contohnya? Sebenarnya buat contohnya ini gampang, betul nggak? Iya, tinggal buat contoh aja. Oke, sekarang kalau Mahat bingung, yang ikhwan, apa contohnya? Contoh kaidah hukum asal ibadah terlarang, apa contohnya? Hah? Bukan itu. Hukum asal ibadah terlarang. Apa contohnya? Contoh. Yang paling gampang aja. Yang mudah untuk dipahami, apa contohnya? Salat subuh 4 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali datang dalil kalau salat subuh 4 rakaat gitu lah, paham ya? Baru boleh. Nah, jadi seperti itu. Contoh lagi, puasa Ramadan cuman 1 minggu contohnya, nggak mau sebulan karena capek sudah 30 hari jadi seminggu aja. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang untuk Mahat nih lagi nih. Apa contoh bahwasannya urusan dunia itu boleh? Hukum asalnya sampai datang larangannya. Apa, ibu-ibu? Ini sebenarnya paling gampang juga ini, apalagi untuk ibu-ibu yang baik berkaitan dengan kehidupan di rumah. Apa, Bu? Contohnya? Bingung? Oke, pas ya. Oke, sekarang kembali ke ikhwan lagi. Apa contoh dari kaidah tersebut? Hah? Jual beli? Ya, hukum asal jual beli boleh. Kecuali jual beli yang dilarang dalam syariat. Apalagi contoh yang paling ringan lagi. Bolehnya makan tempe, bolehnya makan kerupuk, bolehnya makan tahu. Karena nggak ada dalilnya. Dan hukum asal dunia itu boleh. Kecuali ada larangan, hurrimat alaikum tempe wal tahu. Contohnya baru antum nggak boleh makan tempe dan tahu. Ya kan? Diharamkan bagi kalian tempe dan tahu. Maka kita nggak boleh makan tempe dan tahu. Kalau seandainya ada dalilnya yang mengharamkan itu. Tapi apabila tidak, maka itu boleh. Karena dalam hal keharaman itu sudah ada ketentuan syariatnya dan sudah ada dalilnya
baik dari Al-Quran ataupun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemudian faedah terakhir dari apa yang sudah kita pelajari. Baik, untuk ikhwan saja. Apa? Apa faedah yang terakhir? Faedah terakhir. Baik, Allah sudah menetapkan hujah kepada manusia dan mengirim rasul dengan menurunkan kitab-kitab. Jadi nanti di hadapan Allah hamba nggak bisa berhujah, ya Allah saya nggak beriman karena dulu nggak sempat, contohnya. Ya, orang-orang yang hidup setelah zamannya Nabi nggak mau beriman, maka dia kafir. Hukumnya adalah kafir dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi seperti itu. Taib, itu faedah yang alhamdulillah sudah kita murojaah. Ya, semoga antum semua, sampean semua memurojaah terus pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, ana berusaha menciptakan kajian kita ini kayak di pondok gitu loh. Kayak gitu. Karena kalau di pondok kami sendiri itu buku harus ditutup. Tanya satu-satu. Kemarin apa? Ingat kaidah ini enggak? Pembahasan kapan, saat minggu kemarin? Apa contohnya? Kaidahnya seperti apa? Penerapannya seperti apa? Faedah selanjutnya apa? Ditanya, dan itu harus ditutup. Dan itu tiap hari seperti itu. Dari semua mata pelajaran, dari jam pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Jadi mau nggak mau gurunya harus siap memberikan pertanyaan, muridnya juga harus siap menjawab pertanyaan. Nah, jadi adil kan? Bukan cuma ngasih soal di los begitu, enggak. Ya gurunya juga harus paham apa yang akan ditanyakan besok. Makanya kalau kita mau belajar betul-betul dimanapun, insya Allah kita pasti akan mendapatkan ilmu yang banyak. Gini aja, sederhana saja. Sampean sore sebelum berangkat baca aja dulu apa yang mau dikaji, ya. Faedah yang kemarin didapat dibaca dulu. Baca dulu apa saja. Oh, bab ini faedahnya ini. Ada yang perlu dihafalkan, apa yang perlu diperdalam lagi pembahasannya, difahami lagi, baca berulang sampai kita paham, sampai nempel, sudah baru baca pembahasan berikutnya. Jadi masuk sini ini sudah ada gambaran pembahasan kemarin apa, yang mau dibahas apa, sudah ada gambaran semuanya. Ya, karena memang terkadang sistem pendidikan di tempat kita adalah membiarkan murid masuk kelas itu dalam kondisi nol. Betul nggak? Nggak tahu apa yang mau dibahas sekarang, ya kan? Apalagi nggak tahu apa yang dibahas kemarin, sudah lupa. Sedangkan yang harus kita rubah adalah bagaimana caranya kita yang belajar ini masuk ke majelis dalam kondisi ya sudah siap, jiwa kita sudah terisi 40% minimal dari materi yang akan dipelajari. Kayak sekarang nih kisahnya Zatu Anwat. Sudah dibaca belum tentang kisah Zatu Anwat? Sudah berusaha nyari belum di Google? Sudah belum? Kayaknya belum. Kayaknya baru nyadar sekarang. Yang bawa HP mungkin cari di Google kisah Zatu Anwat. Cari sudah, enggak apa-apa, yuk. Masa iya ada HP nggak dimanfaatkan, betul kan? Iya. Mungkin Imam Syafi'i hidup zaman sekarang, geleng-geleng. HP sudah canggih-canggih, kita bisa masuk, tapi orang nggak dapat faedah apa-apa. Saya dulu yang nulis saja harus pakai sampilnya onta. Iya, Imam Syafi'i itu pakai sampilnya onta. Ditulis, masukin gentong, taruh gudang. Beliau betul-betul punya gudang ilmu loh. Gudang bangunan betul, isinya tulang sama catatan ilmu beliau. Nah itu mungkin Syafi'i yang hidup zaman sekarang mungkin geleng-geleng, ya Allah. Tulisan sudah banyak, tapi orang nggak bisa dapat faedah apa-apa. Kita yang dulu hidup ini sampai harus berjalan ke sana kemari keliling supaya biar dapat satu hadis. Lah ini hadis sudah direkap nggak dibaca, ya kan? Iya. Kalau sampean punya waktu luang,
kayaknya bahasanya kurang bagus kayaknya. Begini aja, harus sedikit pemaksaan. Sampai harus meluangkan waktu untuk membaca. Kalau Anda punya referensi bagus dalam masalah membaca, ya bahasa Indonesia, sampai buka Play Store. Kalau sekarang nih bawa HP nih, ada paketannya kan, buka Play Store, terus klik Al-Manhaj or ID. Pernah tahu ya? Ada yang belum tahu? Download itu ada sekitar 4.200 artikel. 4.200 artikel loh. Dari tahun 2000 sampai sekarang. Coba sampean baca 4.200 artikel itu, apa nggak pinter juga sampean? Al-Manhaj or ID. Sudah download, nanti ada materi di situ. Klik yang kotak 3 sebelah kiri atas, baru lihat kategori, ada kategori akhlak, ada di situ, ada macam-macamnya. Kalau mau dapetin artikel baru atau mau download artikelnya, itu tinggal buka pengaturan, baru kemudian nanti centang yang paling bawah, download otomatis, nggak perlu jam-jaman, langsung sekali download bisa 1000 artikel, 500 artikel. Itu loh ilmu semua, ya Allah, baru tahu sekarang. Ya sudahlah, ayo kita berbagi, wis. Ya kan? Sampean baca itu, tekuni, 1 hari 1 artikel. 1 hari 1 artikel, coba. Habis subuh ngaji, habis ngaji baca doa zikir petang, habis itu sempatkan baca 1 artikel aja. Mana yang sampean suka tentang kisah, contohnya di situ ada kategorinya kok. Ana berbagi seperti ini untuk apa? Pertama, kalau kita nggak tahu tentang sumber bacaan, ya gimana kita mau maju? Betul kan? Iya. Padahal pertemuan tauhid aja seminggu sekali. Nah seperti itu. Ya monggo sampean download Al-Manhaj or ID, logonya ini warna biru. Tinggal klik begini. Ini anak kasih tahu nih tutorialnya nih. Ya kan? Ini semua artikel, baru kemudian klik sebelah sini, ada semua artikel. Nah ini kan, kalau mau download tinggal gini, scroll, kalau mau dibuka tinggal, nanti ketahuan mana tulisan yang sudah kita baca, mana yang belum. Nih kalau semama Anda mau ngetik ini ya, tawaf dalam pandangan fikih Islam. Oke, kita klik, kebuka kan, net sudah. Kalau tulisannya ini agak abu-abu, nggak hitam, berarti sudah dibaca. Kalau tulisannya masih hitam, belum dibaca. Paham sampai sini ya? Nah jadi ketahuan. Kalau mau download gini aja. Nana nggak apa-apa, kajian tutorial dikit. Nih paling bawah buka pengaturan, paling bawah ini otomatis update langsung harian. Baru kemudian klik yang paling bawah centang download all. Udah, nanti beberapa artikel langsung di-download di sini. Sudah di-download 5015 artikel. Tinggal baca habis 5015 artikel. Dan ini tulisannya para asatidzah salaf. Dari tahun 2000 sampai sekarang. Kita nggak perlu nulis, tinggal perlu baca. Mau apa enggak? Nanti evaluasinya di sini, kadang ini ada pembaruan. Kalau pembaruan baru, rangkuman artikel total 5015 artikel. Yang belum dibaca tercatat di sini. Yang belum dibaca 1977 artikel. Berarti yang sudah dibaca berapa artikel? Nah, kayak gitu. Coba sampean tekuni baca artikel-artikel seperti ini. Baca. Ya tuh menambah wawasan kita, betul kan? Iya. Maka insya Allah 1 hari 1 saja, maka 1 tahun sudah 360 artikel. Kalau kita mau ngabisin 5.000 artikel berarti berapa tahun? Iya. Sampai hitung sendiri saja. Ya kalau sehari 1 loh ya. Itu mungkin 5 tahun ke depan sudah 10.000 artikel ya. Ya. Jadi sibukkan diri kita untuk membaca masalah-masalah syar'i agar supaya ilmu kita semakin luas.
Oke, kita masuk lagi kepada materi Dzatu Anwat. Ini anak paling seneng kalau kajiannya tentang cerita. Dan anak yakin pun sampean semua pasti senang kalau tentang cerita. Ya, permintaan anak satu, disimak baik-baik tapi jangan kebablasan. Ya, cerita itu disimak baik-baik tapi jangan kebablasan. Takutnya kalau kebablasan kan pindah alam sudah. Takutnya pindah alam tidur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Berkata penulis rahimahullahu taala. Sebelum anda masuk, jangan heran ya kalau setiap ustadz ngomong qala al-muallif ya. Jangan heran. Itu artinya penulis berkata. Kenapa kok seperti itu? Tujuannya adalah untuk mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya. Kan bukan kita yang nulis. Dan itu salah satu bentuk berkahnya ilmu adalah amanah ilmiah. Menyebutkan ucapan penulis, bukan ucapan kita. Dan ini sebagai bentuk penghargaan kepada penulis. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis rahimahullah taala, an Abi Waqidin Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi, qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwatin. Udah paham kan? Perlu diterjemahin? Perlu ya? Perlu. Berarti penting belajar bahasa Arab ya Pak ya. Baik. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, dia berkata, suatu hari kami keluar menuju jihad, perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain, menuju daerah bernama Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Dan waktu itu kami ini adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun, orang musyrik dulu itu punya pohon. Sidratun ini kayak pohon ya. Yang mana pohon ini dikeramatkan, diagungkan. Ya'kufuna indaha, mereka itu beriktikaf. Tahu iktikaf ya? Apa iktikaf? Berdiam diri di sekeliling pohon tersebut. Ya, wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka nggak cuma beriktikaf ibadah di sekeliling pohon, mereka gantungkan pedang-pedang mereka itu di ranting-ranting pohon itu. Ya, tujuannya supaya pedangnya lebih tajam. Iya, supaya siapa yang membawa pedang ini selalu berada dalam keberuntungan. Supaya kalau pedang ini digunakan untuk perang, perangnya menjadi peperangan yang dimenangkan oleh siapapun yang meletakkan pedang itu di pohon. Jadi memang pohonnya itu digunakan untuk mencari keberkahan. Yuqalu laha dzatu anwat. Maka nama pohonnya adalah Dzatu Anwat. Jadi kisah Dzatu Anwat itu kisah pohon. Pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Famarorna bisidratin. Maka tatkala kami melewati pohon tersebut, nah ini, fakulna, maka kami berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat, buatkanlah untuk kami dzatu anwat, kayak begitu. Kamalahum dzatu anwat, ini kan baru masuk Islam ya. Jadi dia lihat pohon, ini kan pohon keberuntungannya orang-orang dulu nih. Cobalah minta ke Rasul, ya Rasulullah, buatkan dong pohon keberkahan sebagaimana mereka memiliki pohon ini. Ya untuk kita, kaum muslimin. Nah sahabat nggak tahu apa hukumnya. Maka Nabi SAW kaget. Kok iso? Lah kok bisa? Kita sebagai orang muslim minta hal yang sama seperti perbuatan orang musyrik.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengucapkan Allahu Akbar. Kaget beliau. Sampai-sampai Nabi mengatakan Allahu Akbar. Innahas sunan. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan mereka. Inilah kebiasaan nih. Nih, kayak begini nih kebiasaan kata Nabi. Minta-minta ngalah berkah kepada pohon. Ini kebiasaan nih. Ini yang ngomong siapa? Nabi, bukan ana lo ya. Ana baca hadisnya lo. Kalau mungkin ada yang mau, masa ya kebiasaan? Ya ini kebiasaan orang musyrik dulu. Minta-minta ke pohon, minta-minta ke batu. Makanya Nabi sampai kaget, ada sahabat yang begitu. Dan beliau mengatakan innahas sunan, ini nih kebiasaan begini nih. Qultum walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalian mengatakan kama qalat Banu Israil li Musa. Kalian mengatakan sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa. Ya, apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagaimana mereka juga punya Tuhan yang banyak. Jadi kata Nabi, kalian ini sama seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, wahai Musa, tolong buatin Tuhan supaya kami juga nyembah Tuhan tersebut. Jadi minta Tuhan gitu loh. Wallahi Bani Israel durhaka betul sama Nabi, sama anbiya mereka. Minta Tuhan. Bayangin minta Tuhan. Kalau dulu kan pada saat dia berperang, pada saat diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Israel dihukum, kan Allah turunkan apa? Ya, makanan-makanan langsung dari langit. Mereka mengatakan, Musa, bosan kita makan apa? Burung merpati, kita makan cuman 2 jenis makanan saja, kita bosan. Tolonglah minta ke Tuhanmu. Suruh turunin bawang apa pindang sayur asem Gak sopan memang Bani Israel. Makanya kalau kita ini gak sopan sama Nabi, udah mirip sudah kayak Bani Israel. Ya, maka sahabat pun mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi. Kemudian kata Allah tentang Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa, qala innakum qaumun tajahalun. Nabi Musa berkata, sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Kaum yang jahil. Kok bisa kalian sudah punya Allah yang wajib kalian sembah, kok pengen Tuhan yang lain itu loh. Kalian adalah kaum yang jahil, kalian kaum yang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mencontoh kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya rahimahullahu taala. Oke, kita akan cerita tentang kejadian perang Hunain. Dari sini Abi Waqid Al-Laitsi namanya adalah Haris ibnu Auf. Beliau adalah sahabat yang masyhur. Beliau wafat pada tahun 69 Hijriah. Ya, di usia beliau 85 tahun. Adapun perang Hunain adalah peperangan yang terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. 8 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah pada saat Nabi SAW sudah melaksanakan Fathu Makkah. Jadi kan tahun 8 Hijriah itu beliau Fathu Makkah. Tahu Fathu Makkah ya? Dibukanya kota Makkah, ditaklukkan kota Makkah ke pangkuan kaum muslimin. Sudah? Maka setelah itu masuk Islamlah orang-orang kafir Makkah saat itu. Masuk Islam semua, dibebaskan oleh Nabi SAW. Mereka tidak dihukum karena Nabi bukan seorang pendendam. Maka setelah itu Allah perintahkan Nabi untuk menuju kaum Arab Badui, yaitu Bani Saqif dan Hawazin. Bani Saqif dan Hawazin. Kenapa? Karena mereka ini nggak mau masuk Islam.
Sakif sama Hawazin ini nggak mau masuk Islam. Sama satu lagi Asja, ya, itu nggak mau masuk Islam. Padahal mereka tahu bahwasannya orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam semua rata-rata. Akhirnya Nabi merintahkan pasukan sebanyak 10.000 sahabat yang mereka sudah lama masuk Islam, sahabat yang dari pasukan Nabi ketika Fatu Makkah, serta 2.000 orang Mekah yang baru masuk Islam. Berarti total semuanya berapa? 12.000. Nah, berangkatlah 12.000 pasukan ini, 10.000 sahabat yang awal-awal masuk Islam, 2.000-nya adalah orang-orang yang terakhir masuk Islam. Maka berangkatlah mereka menuju Hunain. Nah, ini kejadian di perang Hunain itu ibrah buat kita. Apa masalahnya? Begini. Pada saat 12.000 itu berangkat dari kota Makkah, mereka ini merasa bahwasannya, wah, pasukan kita nih banyak. Ada di antara mereka yang mengatakan, wah, Masya Allah ya, pasukan kita ini 12.000 loh. Banyak pasukan kita. Pasti musuhnya kocar kacir, pasti musuhnya takut. Ya, secaralah kita berada di atas angin dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Ada yang nyeletuk begitu di antara orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, kaget Nabi denger. Lah kita mau perang lawan musuh, lah kok malah bangga diri duluan. Mending kalau seumpama pulangnya, betul nggak? Ya kan? Ini berangkatnya. Meskipun pulangnya sekalipun sudah menang pun tidak boleh kita berbangga diri, karena semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin akan ucapan mereka yang bangga diri karena jumlah mereka lebih banyak daripada musuhnya ketika perang Hunain. Ya. Mereka ini sudah berangkat nih. Berangkat sampai di suatu lembah namanya Hunain. Hunain itu suatu lembah di antara dua bukit batu. Yang mana dua bukit batu ini memiliki ceruk atau lubang-lubang itu yang besar-besar, yang mana kaum muslimin pada saat waktu fajar, waktu subuh itu, waktu pagi-pagi mereka sudah sampai situ. Dan mereka tidak menyadari strategi musuh. Mereka tidak menyadari strategi musuh dari suku Hawazin. Dari suku Hawazin. Suku Hawazin itu, adik-adik, sabar dulu ya mainnya. Oke, lanjut lagi. Kan tidak seru juga kan kalau keputus. Sampai mana tadi? Nah, ya. Hawazin, suku Hawazin mengatur strategi untuk menghadang perjalanan kaum muslimin di suatu lembah namanya Hunain. Sebelum subuh, mereka itu di malam hari, mereka sudah menempati semua bagian-bagian dari bukit tersebut, mereka sembunyi di balik batu. Mereka adalah pemanah-pemanah yang ulung. Dan kaum muslimin nggak menyadari kalau di dua bukit yang sedang mereka berhenti itu, yang akan mereka lewati, ada pasukan besar yang bersembunyi di balik bukit itu. Ketika kaum muslimin sudah merasa bangga dengan jumlahnya, Allah uji mereka. Maka tiba-tiba suku Hawazin ini dari atas bukit melepaskan anak panah mereka yang membuat kaum muslimin terkejut sampai lari tunggang langgang kocar kacir. Lari kocar kacir. Gimana coba, kaget. Tiba-tiba musuhnya sudah muncul, tiba-tiba anak panah kirimannya sudah datang semua. Maka kaum muslimin langsung kocar kacir. Maka di saat itulah Nabi SAW melihat bagaimana kacau balaunya barisan kaum muslimin. Yang bertahan saat itu tiga, cumanan. Siapa? Nabi, Abbas radhiyallahu anhu sama Ali bin Abi Thalib. Jadi yang diem di tempat itu melihat anak panah yang turun menimpa kaum muslimin itu cuma Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau, sama sepupunya Nabi Ali bin Abi Thalib. Maka seketika Nabi SAW memanggil para sahabatnya, tapi para sahabat nggak dengar.
Karena saking bingungnya, mereka kocar-kacir. Ali bin Abi Thalib memanggil mereka, tapi mereka tidak mendengar lagi panggilan tersebut. Maka Abbas ini suaranya besar. Dia teriak kepada kaum muslimin untuk manggil kaum muslimin kembali. Wahai kaum muslimin, mengapa kalian mundur? Bukankah di sini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam manggil kalian? Ketika suara Abbas ini keluar, balik kaum muslimin baru dengar. Ini saking besarnya suaranya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka bersatulah kembali ya kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kejadian tersebut Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 25 dan 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin." Dan sungguh Allah telah menolong kalian pada setiap kejadian-kejadian yang banyak. Wa yauma Hunain, dan ketika pada perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, falam tughni ankum syai'a, yang mana jumlah kalian itu kata Allah tidak bermanfaat sedikit pun. Lah buktinya kalian banyak, giliran diserang kok kocar-kacir. Betul kan? Kata Allah apa? Falam tughni ankum syai'a. Jumlah kalian yang banyak tidak lagi bermanfaat untuk kalian saat itu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Saat itu, saat kejadian tersebut, bumi bagi kalian terasa sempit. Kenapa? Karena saking takutnya. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kalian lari tunggang langgang kocar-kacir. Padahal kalian merasa bahwasanya jumlah kalian sangat banyak. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Kemudian Allah turunkan ketenangan pada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Wa anzala junudan lam tarauha. Kemudian Allah turunkan pasukan yang tidak bisa kalian lihat. Siapa? Malaikat dari langit ketiga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin mengalahkan musuhnya. Wa 'adzabal ladzina kafaru, dan Allah kalahkan mereka orang-orang kafir. Allah azab mereka. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan begitulah balasan bagi orang yang kafir. Jadi sinilah ibrah. Kenapa kita tidak boleh bangga diri? Gak boleh. Ya, bagaimanapun bangga diri, ujub, itu gak bagus. Makinlah kejadian kisah Hunain dan Dzatu Anwat itu luar biasa, hikmahnya banyak. Ya, para ulama sampai menggali hikmah dari kisah perang Hunain itu ada yang dengan banyak-banyak faedah. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana kejadian perang Hunain termasuk perang terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setelah itu tahun 9 Hijriah ataupun 10-nya beliau haji wada, kemudian 11-nya tahun ke-11-nya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kaum muslimin berperang melawan Hawazin. Kaum muslimin merapatkan barisan, orang Hawazin dipaksa turun dari bukit untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Maka ada panglima perang dari suku Hawazin dan Saqif ini menantang duel 1 lawan 1 dengan pasukan kaum muslimin. Maka saat itu majulah seorang panglima perang, jagoannya kaum muslimin, bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Sahabat itu ya, masya Allah ya. Coba fisiknya kuat nggak mereka? Fisiknya kuat nggak? Kuat tuh. Sampean kira mereka perang setahun sekali? Enggak. Mereka itu hampir perang itu 1, 2, 3 bulan sekali. Coba sampean lihat Rohikul Mahtum ya. Mungkin yang kita tahu kan perang Badar, perang apa lagi? Uhud, perang Khandaq. Sebelum terjadi perang Badar itu ada perang Badar kecil loh. Sebelum terjadi perang Uhud itu ada perang-perang kecil. Jadi sebelum perang besar ada perang kecil gitu loh. Nah, perang kecil ini hampir tiap bulan. Bahkan habis perang Khandaq itu
perang Khandaq ya. Pada saat Nabi mau menyarungkan pedangnya, mau narok pedangnya, malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, beresin no. Orang Yahudi ada yang di belakang Madinah tuh beresin, mereka berkhianat." Apa kata Nabi? Apakah memerintahkan pasukan istirahat dulu? Enggak, berangkat. Berangkat perang lagi. Coba dari perang-perang, apa fisiknya nggak kuat? Harus kuat nggak? Kuat. Makanya nggak bisa bayangin sahabat itu badannya kuat loh, keker-keker begitu. Coba perang nggak kekernya gimana? Pedang aja sudah berat, betul kan? Nahan tombak aja berat, tameng dari besi aja berat. Belum lagi mereka kalau perang pakai baju besi itu loh berat. Kalau fisiknya kayak kita begini ya, kayak kita anak sama antum sudah adil, betul kan? Kayaknya susah mau gerak. Iya kan? Iya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tinggi besar. Ada sebuah kisah menyebutkan kalau naik kuda itu kakinya nyentuh tanah. Jadi sampai Umar itu punya saudara namanya Zaid bin Khattab, saudaranya. Jadi kaum muslimin mengatakan kalau suatu peperangan ketika pasukan itu pulang dan di situ masih hidup dua orang jangkung namanya Umar dan Zaid bin Khattab dua-duanya, berarti kaum muslimin menang. Dan nggak usah ditanya, kalau kaum muslimin lagi pulang terus kelihatan di rombongan itu Umar sama Zaid bin Khattab, udah menang pasti. Bukan berarti memprediksi ya, itu tanda kemenangan. Kalau dua orang ini meninggal berarti ada bisa jadi kalah begitu. Maka disinilah bagaimana mereka berperang itu menggunakan jiwa, raga dan harta mereka. Makanya jangan ngarep hidup zaman sahabat kalau kita kayak begini. Iman kita lemah, fisik kita pun lemah juga. Betul kan? Masalahnya gini loh. Kalau di zaman Nabi orang enggan untuk perang karena alasan-alasan seperti ya kita males lah gitu contohnya. Itu termasuk munafik, masalahnya gitu. Munafik, jatuhnya itu munafik. Makanya pas perang Tabuk coba seperti Ka'ab bin Malik kan nggak ikut perang gara-gara apa? Lagi panen kurma. Panen kurma itu cari nafkah nggak? Cari nafkah. Tapi apakah Nabi membiarkan? Enggak, dihajar sama Nabi, didiamkan selama 1 bulan. Nabi perintahkan semua penduduk Madinah nggak usah ngajak ngomong Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, ya Allah, dunia yang luas rasa kayak daun kelor. Transaksi nggak disapa, nggak dia tanya kabar, nggak diajak ngomong, orang nggak mau. Ke masjid cuman sholat, habis itu pergi, nggak ada yang mau ngajak ngomong. Gara-gara apa? Nggak ikut perang Tabuk karena cari nafkah panen kurma. Nah itu sampai Ka'ab bin Malik nih pada saat Nabi datang, dia langsung nyamperin. Dia takut dicap munafik. Karena saat itu yang nggak mau ikut perang itu cuma 2, wanita dan anak-anak, atau yang kedua orang munafik. Nah itu ngerinya kalau hidup zaman sahabat. Kita suruh sholatnya males pak. Subhanallah. Ya lanjut lagi perang Hunain. Sudah akhirnya perang. Ali bin Abi Thalib duel 1 lawan 1, memenangkan duel tersebut. Akhirnya karena melihat bagaimana kekuatan kaum muslimin, larilah, pecahlah pasukan Hawazin. Mereka lari tunggang langgang, mereka mundur, ada yang tertawan, ada yang lari ke arah Taif. Ada di antara mereka yang lari ke arah pantai. Baru kemudian setelah itu dikejar oleh kaum muslimin. Maka menanglah kaum muslimin dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ketika Nabi SAW sudah pulang dengan membawa ghanimah, rampasan perang. Ghanimah itu rampasan perang yang didapat ketika telah terjadi perang yang berkecamuk. Namanya ghanimah. Kalau rampasan perang tapi belum terjadi perang, mungkin musuhnya baru nyampe langsung lari meninggalkan harta, maka itu bukan ghanimah. Namanya apa? Fa'i. Namanya fa'i. Udah bisa dibedain ya? Fa'i. Kalau mangga tetangga bukan ghanimah, bukan fa'i. Paham?
haram itu hukumnya sampai antum minta kehalalannya. Nah, seperti itu. Oke, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ghanimah yang sangat banyak, rampasan perang sangat banyak, maka tiba-tiba ketika semua pasukan berkumpul, Nabi berkata, ya, berikan kepada Abu Sufyan 80 ekor unta, berikan kepada anaknya 80 ekor unta, tambahkan ini, tambahkan itu. Artinya apa? Dari 2000 pasukan orang-orang yang baru masuk Islam itu, semuanya dikasih ghanimah yang sangat banyak. Sampai-sampai suku Ansor atau pasukan Nabi yang dari Madinah ini, mereka sampai bingung, lah kok kita lu malah dikit, kok mereka dapatnya banyak. Akhirnya mereka kasak kusuk gitu. Kok bisa ya Nabi begini ya? Tapi mereka nggak berani. Bayangin ini zaman Nabi loh ya, zaman Nabi. Orang sekarang nggak dapat sembako bukan kasak kusuk, mau memobilisasi massa. Zaman Nabi sudah ada kasak kusuk. Kalau ada orang sekarang pembagian sembako nggak dapat, udah habis daging kita sebagai panitia. Betul kan? Iya, digibahin. Saya nggak dapat, pasti dikorupsi. Subhanallah. Ya, di zaman Nabi kasak kusuklah sahabat itu. Maka Nabi melihat dan mendengar bagaimana Umar dan Abu Bakar ini berbicara. Ya Rasulullah, lihat bagaimana sahabat ada yang nggak setuju dengan pembagian tersebut mungkin. Ya manusiawi ya, manusiawi. Ya mereka sama-sama berperang, betul kan? Manusiawi. Maka jangan tuh mengatakan, wah sahabat nih tamak. Enggak. Mereka itu adalah orang-orang terbaik hatinya, paling bersih hatinya yang menemani kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi paham dengan kondisinya sahabat yang dari Madinah nih, kenapa mereka kasak kusuk. Setelah pembagian ghanimah selesai, dibagikan semua dan rata-rata sekitar 85% itu diberikan kepada orang yang baru masuk Islam. Akhirnya Nabi berpidato di hadapan semua sahabatnya. Kata Nabi, mengapa kalian seolah-olah tidak setuju apabila ghanimah aku berikan kepada mereka? Apakah kalian menginginkan ya untuk mendapatkan ghanimah tersebut, sedangkan aku menginginkan untuk berjalan di jalanan kampung kalian, sedangkan aku menginginkan untuk duduk bersama kalian, sedangkan aku menginginkan untuk hidup bareng kalian. Mana yang kalian pilih, ghanimah atau aku hidup bersama kalian? Karena yang mereka sangka itu begini, mereka mengira kalau Nabi sudah Fathu Makkah dan mereka tahu Makkah adalah kampung halamannya Nabi, tempat kelahiran Nabi, betul nggak? Maka mereka menyangka Nabi nggak bakal balik ke Madinah lagi. Ini kampung kelahiran Nabi. Masa iya kita ghanimah nggak dapat, Nabi nggak balik ke Madinah? Kan kita sama aja nggak dapat dua-duanya gitu loh. Akhirnya ketika Nabi mengetahui Nabi memilih untuk hidup sampai akhir hayat beliau bersama sahabat di kota Madinah, maka menangislah sahabat-sahabat yang dari Madinah ini. Mereka terharu dan mereka tahu bagaimana cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhajirin dan Ansar. Bagaimana kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyadari. Lalu mereka semua mengatakan, ya Rasulullah, kami lebih ridha dan kami lebih suka apabila engkau hidup berada di tengah-tengah kami. Alangkah nikmatnya saat itu memang menjadi sahabat. Tapi di belakang itu, sebelum mereka menjadi seperti itu, mereka adalah yang berjuang di atas agama Allah untuk menegakkan agama Islam, agar supaya Islam ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Maka itulah bagian dari sekelumit kisah perang Hunain, ya, yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, yang memiliki beberapa manfaat dan hikmah di dalamnya. Di antaranya adalah larangan kita untuk berbangga diri. Kemudian yang kedua, ghanimah itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan pasukan itu harus ridho dengan ketetapannya. Jadi ada pembagian ghanimah di situ, ada ketentuan dalam syariat. Jadi nggak sembarangan, semuanya ada bagiannya. Berkuda itu ghanimahnya berapa,
menggunakan unta itu berapa, pejalan kaki itu berapa, ya. Kemudian yang ketiga, pada saat perang Hunain itu musuh kan lari ke kampung-kampung mereka, maka Nabi melarang untuk membunuh anak-anak dan para wanita serta menghancurkan tempat-tempat ibadah. Ini nggak boleh, nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya di antara kaum muslimin ada yang tidak ikut berperang dengan tujuan untuk belajar ilmu agama. Karena nggak semua kan orang yang masuk Islam saat itu langsung disuruh perang. Cuman 2000 orang loh yang disuruh. Dari sekian banyak penduduk Mekah itu cuman 2000. Cuman 2000 untuk menguji keimanan mereka. Yang lainnya disuruh belajar. Ya, maka begitulah Islam. Jadi nggak semua laki-lakinya ini harus berangkat jihad di medan perang, enggak. Ada di antara mereka yang jihad dengan ilmu. Ada di antara mereka yang jihadnya dengan ilmu. Maka kita belajar ini termasuk jihad loh. Ya, jihad dengan ilmu, ada jihad dengan senjata. Untuk saat ini, sekarang, maka jihad dengan ilmu saat ini lebih dibutuhkan oleh umat. Karena kalau kita mau jihad mengangkat senjata itu di mana pertama? Mau di mana? Dia. Yang kedua kan otomatis butuh izin dari pemimpin, bukan pemimpin yayasan, bukan pemimpin golongan, partai, kelompok dan yang lainnya, bukan. Pemimpin yang sah, presiden kita. Kalau seandainya Pak Jokowi ngomong, boleh kaum muslimin laki-laki bantu kaum muslimin yang ada di Palestina, berangkat enggak? Yakin berangkat. Yakin mau berangkat, emang nggak kepikiran anak istri di rumah? Terus yakin tak istrinya membolehkan atau orang tuanya membolehkan? Maka itulah hikmahnya kenapa Allah tidak mensyariatkan dan tidak menekankan, ya saat ini kita belum berperang. Betul kan? Iya, kita harus menata tauhid kita dulu. Lah ini zaman sahabat mau pergi perang tuh. Saya minta apa? Pohon. Zaman siapa? Zaman Nabi dan sahabat lo ini. Apalagi kita yang sudah subhanallah 1443. Jaraknya dari Nabi. Orang jangankan mau perang, lo mau ngelamar kerja aja lo udah dukun yang dipakai. Mau jadi pejabat aja lo sudah dukun yang dipakai. Betul kan? Iya. Mau tes CPNS aja ke dukun. Dukunnya aja lo nggak jadi PNS. Coba hal-hal seperti ini kesyirikan yang terkadang menyebar di tengah kita. Apa kita menginginkan kekuatan kaum muslimin? Sedangkan tauhid kita masih lemah, hitungannya masih lemah. Kita masih melihat banyak kebid'ahan, kita masih melihat banyak kesyirikan menyebar. Ya, kita masih melihat banyak penyimpangan terhadap syariat. Maka bagaimana kita bisa berangkat berperang dengan fisik kita, sedangkan kita berjihad dengan pena saja itu belum bisa. Kita belum bisa tertib loh. Jihad pakai ilmu ini. Betul kan? Ya kajian. Ada yang nyimak, ada yang enggak. Ya mohon maaf ya, anak frontal ya. Ada yang nyimak, ada yang enggak. Ada yang nulis, ada yang enggak. Lah begitu kalau suruh berangkat jihad, ayo jihad. Gimana ceritanya mau dapat semangat jihad? Lah kita saja datang ke masjid males. Nyatet ilmu males. Ngaji Quran males. Hafal juga enggak. Kan begitu. Karena modal jihad itu bukan cuman kekuatan fisik, bukan cuman kekuatan mental, bukan, tapi kekuatan kerohanian dan keimanan kita loh. Masalahnya kalau kita jihad, orientasinya ghanimah. Waduh. Bukan fisabilillah loh. Kalau matinya bukan syahid lagi itu. Jadi memang jihad itu murni untuk Allah. Nggak boleh ada niatan supaya nanti anak dapat budak cantik, supaya anak nanti dapat ghanimah yang banyak, supaya anak nanti dapat, enggak. Sahabat itu kalau perang ya, pada saat perang Yarmuk dipimpin oleh Khalid bin Walid di zamannya Abu Bakar, itu kan melawan orang-orang Romawi kalau nggak salah. Iya. Maka di antara sahabat ada yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal.
Sahabat, anak Abu Jahal sahabat loh. Radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam, beriman kepada Nabi, mukminan bihi wa mata alaih. Dan wafat di atas keimanannya. Ikrimah ini sampai membuat pasukan berani mati. Kata Ikrimah, ya, ayo sekarang habiskan minum kalian, habiskan makanan kalian semua. Tidak ada lagi dunia buat kita, dan tidak ada lagi nama Madinah dalam pikiran kita. Apa kata Ikrimah? Sungguhnya aku mencium bau surga dari balik bukit. Nah kayak gitu tuh, mana tinggi tuh. Ayo berani apa enggak? Betul-betul mereka itu buat sendiri pasukan berani mati. Sudah mereka langsung nyerbu ke tengah pasukan, dibabatnya habis musuhnya. Sudah kan? Sampai mereka semua ini sekarat. Semua sekarat. Pasukan berani mati ini sekarat. Sampai akhirnya di akhir kehidupannya Ikrimah dan kawan-kawannya ini, Masya Allah ya, imannya luar biasa loh. Lihat, ketika sahabat itu membaringkan mereka semua, dijejerin nih, orang-orang sekarat nih, dijejerin semua. Maka ada di antara sahabat yang hidup ini memberikan air supaya diminum oleh sahabat-sahabat yang sudah mulai sekarat ini. Apa kata sahabatnya nomor 1? Berikan kepada dia, kepada sahabat saya yang di sebelah ini, dia lebih butuh airnya. Kata yang nomor 2, berikan ke nomor 3 karena dia lebih butuh. Kata nomor 4, berikan ke ini, berikan balik ke nomor 1. Wafat semua sudah. Wafat dengan indah dalam kondisi iman dan takwa yang menancap dalam hati. Di akhir hayat ketika kondisi sulit, mereka tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan siapa? Saudaranya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka utamakan saudara mereka sekalipun mereka sangat butuh. Gak butuh air tak orang mau mati. Butuh air. Ini sudah mengantarkan pada kematian. Tapi yang dia pikirkan adalah siapa? Sahabatnya. Bisa nggak begitu tuh dalam kondisi jihad? Wah, kita sepertinya belum bisa. Makanya bersyukurlah kepada Allah ketika Allah ringankan jihad kita dengan belajar ilmu. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan dalam hati kita serta ketakwaan dan keistiqomahan di atasnya, agar supaya Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya dengan tema yang sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.